warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianda Zartunisa dari Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 122500006. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu tokoh pemuda yaitu Perkenalkan, nama saya Bimbo Yuda Permana Putra dari tokoh pemuda Muhammadiyah. Ini langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu mengenai intoleransi. Menurut Anda, bagaimana fenomena intoleransi atau perpecahan antar kelompok saat ini terlihat di kalangan anak muda? Baik, mengenai tentang intoleransi ya teman-teman semua, bahwasannya sekarang ini memang sangat marak akan perpecahan khususnya di kalangan pemuda karena perbedaannya dari segi sudut pandangan, kepentingan, dan lain sebagainya. Perlu kita menjadi atensi bagi kita semua, khususnya kalangan pemuda sendiri dan kalangan pemerintah untuk tetap bersatu padu. Dalam hal ini perlu kita garis bawahi teman-teman semua bahwasannya perpecahan intoleransi ini sangat tidak mencerminkan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama pada nilai yang ketiga, persatuan Indonesia, dan juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dan perwakilan. Itu sangat tidak mencerminkan bagi nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam di negara ini. Jika pemuda-pemuda sekarang itu banyak sekali toleransinya, banyak sekali perpecahannya yang bisa menjadi penyebab nantinya ke depannya menjadi perpecahan di negara ini sendiri. Karena bagaimanapun juga berdirinya negara ini adalah menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemuda, yang dimana pada saat itu pemuda juga bergerak untuk mendesak para tokoh-tokoh tua dalam memerdekakan Indonesia. Dan ini harus digarisbawahi bahwasannya semangat tersebut harus terus tetap dijaga sampai detik ini. Jangan sampai ada intoleransi dan perpecahan di kalangan pemuda dan khususnya kalangan pelajar, rekan-rekan semua. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai hoax dan media sosial. Sebagai tokoh pemuda yang aktif, bagaimana Anda melihat pengaruh masif informasi bohong dan ujaran kebencian di media sosial terhadap pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila? Baik, hal tersebut sudah marak ya teman-teman semua, berita hoax juga. Terlebih lagi di era yang canggih ini ada AI ya. AI ini sekarang banyak sekali video-video yang diedit padahal bukan orangnya, suaranya juga termasuk diedit. Ini perlu kita garis bawahi bahwasannya kita harus lebih cerdas dan lebih paham akan berita-berita yang kita dapat. Perlu kita saring kembali, perlu kita filter kembali akan berita-berita yang kita dapat, dan ini mencerminkan juga dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana seseorang manusia, rakyat Indonesia beradab dalam berkomunikasi, dalam juga menyampaikan sebuah informasi agar tidak terjadi suatu perpecahan. Balik lagi, perpecahan rekan-rekan semua, perpecahan baik di kalangan pemuda, pelajar maupun rakyat Indonesia sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga tentang korupsi. Dalam konteks gerakan anti korupsi atau penanaman integritas, tantangan terbesar apa yang dihadapi generasi muda saat ini? Baik, tentunya dalam konteks korupsi, tantangan terbesar bagi kaum pemuda sekarang adalah generasi selanjutnya. Dilihat dari generasi yang telah terjun, itu perlu memang kita tuntaskan dan perlu kita selesaikan, baik dari kebijakan pemerintahan itu sendiri. Namun yang perlu kita siapkan adalah generasi selanjutnya. Bagaimana kita seorang pemuda perlu mendidik para generasi-generasi selanjutnya, baik dari kalangan sejak pelajar maupun kalangan sejak dini. Perlu diberikan pengetahuan tentang korupsi seperti itu, dan perlu menjadi atensi lagi bagi pemerintah agar pemerintah itu melek juga terhadap kalangan-kalangan rakyatnya, khususnya kalangan pemuda, karena siapa yang akan melanjutkan mereka? Tentunya dari kalangan pemuda-pemuda Indonesia. Seperti itu. Terima kasih ya atas jawabannya. Selanjutnya, seberapa jauh pemahaman dan kesadaran generasi muda saat ini terhadap urgensi dan relevansi Pancasila sebagai dasar negara?
Kalau bicara tentang pemahaman seorang pemuda terhadap relevansi Pancasila, tentunya bisa dikategorikan menjadi dua. Ada yang menjadi pemuda biasa-biasa saja, ada yang menjadi pemuda tentunya lebih intens terhadap perhatian Pancasila tersebut. Hal ini sebetulnya kita menjadi doa rekan-rekan semua bahwasannya Pancasila ini perlu kita pahami dari segi kalangan-kalangan pemuda. Dan kalau kita menemukan pemuda-pemuda itu tersendiri yang tidak mempunyai atau belum memahami akan nilai-nilai Pancasila, perlu kita ajak bersama-sama. Itulah rakyat Indonesia. Ketika kita melihat suatu hal yang berbeda, kita ajak untuk bersama-sama. Dalam konteks tentunya kebaikan dan untuk memajukan negara Indonesia sendiri. Dan ini berketerkaitan juga dengan nilai-nilai Pancasila yang dimana balik lagi yaitu poin ketiga, persatuan Indonesia. Perlu kita pemuda dan pemudi khususnya Indonesia untuk tetap bersatu padu. Seluruh rakyat Indonesia perlu memiliki nilai-nilai nasionalisme seperti itu. Jangan sampai ada hal di mana di dalam dirinya memiliki niatan untuk perpecahan di negara Indonesia sendiri. Ini balik lagi ke pemahaman-pemahaman yang akan disampaikan baik dari segi pemerintahan, baik dari segi pengajar oleh guru-guru maupun dari kalangan-kalangan pendidik lah, seperti itu. Itu perlu diberikan arahan sejak dini dan sejak kecil agar calon-calon pemuda dan pemudi seterusnya jauh lebih baik dari pemuda dan pemudi sebelumnya. Untuk pertanyaan yang terakhir teman-teman, jika Pancasila adalah solusi, apa langkah konkret yang paling mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan terutama sesama pemuda? Tentunya Pancasila ini sebagai dasar negara kita ya rekan-rekan semua, menjadi pedoman juga dalam setiap warga negara Indonesia itu berkehidupan. Tentunya dari kalangan pemuda dan pemerintahan perlu adanya saling bergandengan tangan, perlu adanya saling berkolaborasi untuk memajukan negara Indonesia itu sendiri, untuk membenahi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya masih diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Pemuda, pemudi, dan pemerintahan itu semuanya baik, hanya saja ada oknum-oknum yang menjelekkan institusi ataupun nama-nama dari pemuda dan pemerintahan tersebut. Perlu maka dari itu kita pemuda dan pemudi saling menjalin sinergitas dengan pemerintahan, saling memajukan negara Indonesia, dan tentunya tagline daripada Indonesia sekarang, Presiden sekarang adalah 2045 menjadi generasi yang emas. Itu menjadi semangat juga bagi kalangan pemuda untuk benar-benar memajukan negara Indonesia ini menjadi jauh lebih baik lagi, baik dari segi sumber daya manusianya, baik dari segi kebijakan-kebijakan pemerintahannya, dan juga visi dari Indonesia sendiri. Itu perlu kita saling kolaborasi, perlu saling jalin sinergitas, tetap bersatu padu, yaitu persatuan Indonesia, jangan sampai ada perpecahan. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mungkin itu. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Cukup sekian wawancara kali ini bersama Kak Bimo.